warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Miranda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian protein. Baiklah, presentasi ini saya mulai. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi, merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Baiklah, di sini saya lanjutkan untuk menjelaskan fungsi protein. Fungsi-fungsi protein sebagai berikut. 1. Sebagai enzim. 2. Sebagai alat angkut atau protein transport. 3. Pengatur gerakan atau protein kontraktil. 4. Penyusun jaringan atau protein struktural. 5. Protein cadangan. 6. Antibodi atau protein antibodi. 7. Pengatur reaksi atau protein pengatur. 8. Pengendali pertumbuhan. Baiklah, saya Asriah Ramadhani. Saya akan mempresentasikan klasifikasi protein berdasarkan struktur. Seperti yang kita ketahui, protein itu tersusun dari susunan dasar hingga susunan akhirnya. Dimulai dari susunan dasar yaitu struktur primer hingga struktur kuartanar. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur primer. Apa sih struktur primer itu? Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Nah, pada struktur primer, protein merupakan polipeptida menggambarkan yang pertama urutan asam amino penyusunnya. Yang kedua itu jembatan disulfida apabila ada. Selanjutnya, pada struktur primer ini ditunjukkan sekuensi residu-residu asam amino dalam rantai polipeptida yang saling diikat secara kovalen oleh ikatan peptida, dan posisi serta jumlah ikatan disulfida yang membentuk ikatan-ikatan silang di dalam rantai polipeptida atau antara dua rantai polipeptida. Untuk penulisannya dapat berubah urutan struktur kimianya atau singkatan nama asam aminonya. Selanjutnya, struktur sekunder. Apa sih struktur sekunder itu? Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Nah, pada struktur sekunder ini, dia merupakan struktur primer yang ditambah dengan ikatan hidrogen antar residu asam amino yang berdekatan. Ikatan H membentuk folding untuk meminimumkan driving force gugus hidrofobik dengan pelarut. Dalam struktur sekunder ini terdapat dua bentuk struktur. Yang pertama adalah helix, di mana helix ini timbul karena putaran dari rantai peptida yang mula-mula ditemukan protein panjang keratin yang tidak larut dalam air dan tidak dapat dicernakan. Yang kedua itu ada lempeng bergelombang. Seperti pada gambar, bisa kita lihat gambar yang pertama itu dia dalam bentuk rambut dan wall yang terdiri dari 3-7 rantai dan membentuk helix lagi. Yang selanjutnya di sampingnya itu ada ikatan hidrogen paralel dengan poros intrapeptida, dan di bawahnya itu ada lempeng bergelombang atau konformasi B, ikatan hidrogen yang tegak lurus pada poros intrapeptida. Nah, seperti pada gambar yang di samping bisa kita lihat struktur sekunder dari protein. Nah, untuk contohnya itu protein serat atau fibrous yang merupakan pengulangan struktur sekunder, biasanya tidak larut dalam air. Selanjutnya kita masuk ke struktur tersier. Struktur tersier itu terjadi karena beberapa interaksi rantai samping yang menyebabkan struktur polipeptida yang lebih stabil. Nah, pada struktur
tersier ini terjadi interaksi antara struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Ada juga ikatan ionik kan, disulfida, hidrogen, hidrofobik, dan ionik. Struktur tersier ini tersusun oleh satu rantai polipeptida. Dia terdapat pada protein globular dengan konformasi yang fleksibel untuk menjalankan fungsi biologinya. Nah, seperti pada gambar, dalam protein dengan rantai sekunder dapat membentuk susunan atau macam-macam. Ada bengkok, ada putar-putar yang mempunyai bentuk 3 dimensi tertentu. Seperti kita lihat pada gambar, di samping adalah beta polipeptida. Ada hemen. Selanjutnya, struktur kuartener. Struktur kuartener pada protein, ia merupakan gabungan dari suatu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu kesatuan. Seperti kita lihat pada gambar di samping, ada alfa polipeptida. Kan merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Di sini pada gambar, alfa polipeptida bergabung antara polipeptida satu dengan yang lainnya. Nah, pada struktur kuartener ini dia melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Untuk struktur kuartener ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion besi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Astuti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi protein berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya protein terbagi menjadi dua, yaitu protein fibros dan protein globular. Protein fibros adalah protein yang terdiri atas beberapa rantai peptida yang berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga membentuk atau menyerupai suatu batang yang kaku. Protein fibros ini memiliki karakteristik daya larut yang rendah dan mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi untuk tahan terhadap enzim pencernaan. Contoh dari protein fibros ini adalah kolagen, elastin, keratin, dan juga miosin. Kolagen merupakan protein utama pada jaringan ikat. Elastin terdapat pada otot, urat, arteri atau pembuluh darah, dan jaringan elastis lainnya. Sedangkan keratin adalah protein pada rambut dan kuku, dan miosin adalah protein utama pada serat otot. Yang kedua adalah protein globular. Protein globular ini adalah protein yang berbentuk bola dan terdapat pada cairan jaringan tubuh. Protein ini memiliki karakteristik mudah larut dalam air, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, dan mudah mengalami denaturasi. Contoh dari protein globular ini adalah albumin, globulin, histon, dan juga enzim. Albumin biasanya terdapat dalam telur, susu, plasma, dan hemoglobin. Globulin terdapat dalam otot, serum, kuning telur, dan juga gizi tumbuh-tumbuhan. Sedangkan histon terdapat dalam jaringan-jaringan seperti timus dan juga pankreas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Degradasi protein adalah proses penguraian dari senyawa protein menjadi monomer penyusunnya, yaitu asam amino. Degradasi terjadi di lisosom, terutama protein ekstraseluler dan protein yang ada di permukaan sel, dan dapat juga terjadi di
sitosol, retikulum, endoplasma juga terlibat dalam degradasi protein. Adapun fungsi degradasi yaitu mengurangi molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil, membuang protein rusak dan protein asing di dalam sel, mengatasi kesalahan dalam penempatan protein, mendaur ulang asam amino. Adapun cara kerja dari degradasi protein yaitu tripsin memecah ikatan peptida yang karboksilnya berasal dari LIS dan ARG, atau yang biasa kita sebut LYS dan ARG. Chymotrypsin memecah ikatan peptida pada karboksi terminal dan PHE dan TYR dari TRP. Degradasi oligopeptida disempurnakan oleh peptidase yang lain. Ketiga, karboksil peptidase memecah karboksi terminal secara berurutan. Keempat, aminopeptidase memecah N-terminal asam amino bebas ditransportasikan melewati sel epitelial usus halus, lalu masuk ke kapiler darah pada villi dan ditransportasikan ke hati. Transminasi. Definisi dari transminasi adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan perpindahan gugus amino dari suatu asam amino kepada asam amino lainnya. Transminasi terjadi dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. Ada dua enzim penting dalam reaksi transminasi, yaitu alanin transminase dan glutamat transminase yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi berikut. Dalam reaksi transminasi ini, gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari 3 senyawa keto, asam piruvat, asam keto glutarat, atau oksalosetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. Apabila alanin transminasi terdapat dalam jumlah yang banyak, maka alanin yang dihasilkan dari reaksi transminasi akan berubah menjadi asam glutamat. Transminasi mempunyai gugus prostentik, peridoksal fosfat, dan sisi aktifnya yang berfungsi sebagai senyawa antara pembawa gugus amino menuju keto glutarat. Dari reaksi-reaksi di atas dapat dilihat bahwa walaupun ada beberapa jalur reaksi transminase, namun asam keto glutarat akseptor gugus amino yang terakhir, dan kemudian hasil reaksi transminasi keseluruhan ialah asam glutamat. Deaminasi. Definisi deaminasi adalah suatu reaksi kimia pada metabolisme yang melepaskan gugus amina dari molekul senyawa asam amino. Deaminasi oksidatif. Asam amino dengan reaksi terminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel, misalnya bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis. Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4+. Selain NAD plus glutamat dehidrogenase dapat pula menggunakan NADP plus sebagai aseptor elektron. Asam glutamat merupakan hasil akhir proses transminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino. Proses deaminasi asam amino dapat terjadi secara dua proses, yaitu yang pertama proses oksidatif, contoh asam glutamat. Reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD dan NADP. Proses yang kedua yaitu non-oksidatif, yaitu adalah penghilangan gugus amino dari asam amino serin yang dikatalisis oleh enzim seridehidratase. Asam amino teronin juga dapat mengalami deaminasi non-oksidatif dengan katalis teronin dehidratase menjadi ketobutirat. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Al-Farisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dekarboksilasi. Dekarboksilasi merujuk pada reaksi kimia yang menyebabkan sebuah gugus karboksil COOH terlepas dari senyawa semula menjadi
karbon dioksida (CO2). Dekarboksilasi protein adalah proses pemisahan gugus karboksil dari asam amino, sehingga terjadi ikatan baru yang merupakan zat antara yang mengandung N. Dekarboksilasi terjadi dalam usus besar dipengaruhi oleh enzim-enzim dekarboksilase yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga asam piruvat melepaskan karbon dioksida dari gugus karboksilnya, sehingga terbentuk amin primer dan asetil-CoA. Berikut tahapan dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, piruvat yang berada di sitisol akan mengalami transport protein sehingga melepaskan CO2. Kemudian NAD+ masuk dan akan menghasilkan NADH ditambah H+. Kemudian dengan bantuan enzim koenzim A akan menghasilkan asetil CoA di mitokondrion. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenianti, NIM 20120111019. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus urea. Proses yang terjadi dalam siklus urea terdiri atas beberapa reaksi, yaitu reaksi pertama, dengan peran enzim karbomoil fosfat sintase, ion amonium bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan karbomoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Reaksi kedua, dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Reaksi ketiga, dengan peran enzim argininosuksinat, reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan arginin. 5. Dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan